mungkin selain kemarin yang nyumbang sadaya itu mungkin apakah ada rencana lagi nih buat kedepannya? Iya, tentunya itu sangat memotivasi ya, karena dari Dubesnya sendiri menyampaikan semuanya itu benar-benar terang benderang. Tadinya aku sendiri juga masih agak kebingungan nih mengalokasikan dana atau hartaku ini kemana gitu. Tapi dengan aku tanya langsung ke Dubesnya, terutama ya mereka pastinya sangat membutuhkan dana untuk yang mengungsi, sangat membutuhkan dana untuk building yang hancur, katanya yang destroyed, yang hancur berantakan dan sebagainya. Tentunya apalagi pas saya datang itu pas banget rumah sakit, terus tempat pendidikan semuanya dihancurin, itu hampir semua gitu. Jadi tentunya sangat bermanfaat, dan yang paling terpenting aku suka banget dari Indonesia sendiri tidak ada potongan pajak sama sekali, kan saya bayar pajak ya setiap rekening yang keluar. Jadi untuk khusus Palestine ini nggak bayar pajak sama sekali, dan langsung sampai ke pemerintahan Palestina ya. Dan itu rekeningnya sama United Kingdom Palestine gitu. Jadi benar-benar langsung sama pemerintahan Palestina ya. Jadi itu buat aku semangat untuk bisa berbuat lebih lah gitu. Selain apa yang membuat uang berbentuk uang daripada ini, kalau yang lain kan ada yang beda. Jadi pada dasarnya donasi obat-obatan dan sebagainya itu akan tanya langsung juga. Jadi kan negara di dunia ini bukan hanya Indonesia. Dan ketika mau menyumbang kepada Palestina itu harus melewati Israel. Karena negara Palestina kan udah dijajah oleh Israel ya. Jadi hanya punya sedikit wilayah lagi, yaitu jalur Gaza tepatnya. Nah jadi nggak bisa sembarangan. Bahkan ada hampir berapa ya, puluhan negara. Jadi kita mau pakai berapa pesawat dan puluhan truk pun nggak bisa masuk gitu. Jadi lebih tepat sasarannya uang, tapi bukan berarti kita nggak dari Basnas dari sebagainya itu udah coba kirim obat-obatan dan sebagainya, tapi dibatasi. Itu langsung dari Dubes Palestina. Dan kemarin langsung saya tanyakan info oleh Dubes kita yang ada di Palestina, baru akhirnya bisa masuk. Itu pun nggak banyak, nggak semua gitu yang terjadi. Jadi per hari ini beritanya bahkan udah pada ngungsi semua kan. Udah pada 1,2 juta penduduk Palestina udah keluar dari jalur Gaza, keamanan itu. Pastinya mereka kan harus meneruskan hidup, pasti butuh biaya, butuh fasilitas dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan rezeki yang ada kita masih tetap bisa bantu. Dan ini juga sekalian aku ingin memberikan informasi yang tepat kepada teman-teman semua kan yang punya harta juga banyak kan di Indonesia, bahwa udah paling tepat itu caranya, yaitu langsung sama pemerintahannya sendiri yang akan mengalokasikan. Kan ada juga pelajar di setiap negara yang saat ini mungkin sedang mengungsi, jadi mudah-mudahan cukup membantu. Berarti Martin ngikutin untuk ngajak yang lain nggak? Aku ngajaknya nggak hurt sih, jadi secara soft aja gitu. Tinggal aku perlu jelaskan bahwa aku kan punya teman juga beberapa, termasuk Bang Onim kan. Bang Onim sendiri pun ternyata menyumbangkan uang yang disumbangkan ke orang melalui ini juga, melalui Dubes juga gitu. Ada. Ini banyaknya donasi dari rakyat Indonesia yang masih bertahan di sana. Ini seperti apa lihat? Ya gimana ya, memang saat ini seperti itu kan kondisinya. Jadi kita memang harus banyak berdoa, terus bahwa kita tahu perjuangan masyarakat Palestina belum berhenti, artinya kita pun jangan berhenti berjuang, apalagi sampai lupa bahwa penderitaan di sana itu benar-benar luar biasa. Update-nya hari ini kan MUI mengeluarkan fatwa untuk boykot produk-produk Israel. Kalau ini memang jujur ya, di rumah istri aku sih yang paling getol dalam boykot. Misalnya dari segi minuman apa, kan dia bagian belanja ya, jadi dia bener-bener berboykot banget. Tapi aku tanya kayak pada guru atau Ustaz Khalid, ya kita harus boykot. Ulama semuanya saya tanya, ada 10 orang, 10-nya bilang boykot. Tapi ada sebagian orang yang salah misalnya, tapi tidak mengharamkan gitu. Tapi per hari ini diharamkan gitu, diharamkan karena ya kalau misalnya melalui dalil bahwa ketika misalnya ternyata hasil dagang itu untuk membantu genosida ini, berarti itu bisa dipatwakan untuk jadi haram. Jadi per hari ini haram. Tapi anak-anak jadi nanya nggak sih biasa dagang ini atau beli ini? Nah, itu, anak aku pintar, biasa kan misalnya McDonald, boleh nggak makan McDonald? Kenapa nggak boleh saya? Karena apa? Kemarin dia tahu. Coba bilang free Palestine lah. 4, 1, 2, oh ya oke. Jadi anak-anak tuh udah dikasih tahu. Udah tahu. Jadi kalau kita jajan ini nggak boleh ya sayang. Terus dia mengerti. Kenapa nggak boleh juga kita jelasin. Dia
tahu karena produk ini apa nak membantu Israel untuk menyerang Palestina. Sempat ada obrolan yang ini nggak sama Dubes ya kemarin ya? Dubes. Aku bener-bener nanya semuanya tentang Hamas. Aku tanya bener-bener semuanya lah bahwa tentang di framing bahwa Hamas nyerang duluan. Padahal enggak, selama ini hampir 70 tahun mereka bener-bener dibombardir terus gitu. Jadi udah nggak tahan lah. Jadi dan gerakan kemerdekaan Palestina itu bukan hanya ada Hamas, banyak lagi gerakan-gerakan lain yang Fatah ini. Tapi memang yang di framing Hamasnya. Jadi banyak gerakan kemerdekaan selain pada organisasi Hamas ini. Gitu. Dan aku bahkan tanya apa benar memang penghafal Quran? Benar, masya Allah. Alhamdulillah. Kenapa Pi memilih angka 1? Aku sebenarnya ini kayak cek ombak sih, ini benar gak sih langkahku gitu. Karena aku sebenarnya dari risau kan, aku hubungi kayak Bang Onim nih, ternyata dia mau balik ke Indonesia. Terus teman-teman aku yang lain di jalur Gaza, dia bilang aku paling bertugas di rumah sakit Indonesia aja. Kalau aku pun kamu transferin uang, bingung juga nyalurinnya gitu. Jadi ya tepatnya aku ke Dubes, aku tanya lah semua hal itu dari subuh aku prepare, semua pertanyaannya aku udah siapin itu sampai mau sholat Jumat dan semuanya terjawab. Jadi itu bener-bener nangis itunya juga ketika aku tanya hal-hal yang sentimental, termasuk laporan dari teman aku itu udah hampir 70% itu musnah bangunan itu, jadi tinggal 30% lagi yang bertahan. Per hari ini pun terus itu dan kemarin tuh udah 11.000 yang meninggal jiwa loh, lain yang luka-luka. 11.000 loh. Kita tragedi Kanjuruhan aja 100 berapa ya? 100 gitu aja udah luar biasa kan. Ini 11.000 dan terus bertambah. Ya bisa 1.000 per harinya apabila serangannya benar-benar ke pemukiman pengungsian. Gitu. Jadi memang luar biasa. Makanya ini banyak desas-desus 23 November ya akan terjadi perang dunia ketiga atau gimana, dan bahkan ini Amazon yang memprediksi. Tapi mudah-mudahan terbaik dan mungkin kita udah mulai merasakan ya efek domino dari ekonomi yang terjadi di Indonesia. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan segera pulih lah, recovery-nya cepat. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.